Oke, hari ini kita bahas database-nya ya, SQL Server. SQL Server hanya satu pertemuan, mungkin nanti untuk memperlancar lagi kamu bisa baca-baca di internet. Itu banyak modulnya di internet ya tentang SQL Server. Uh, untuk mata kuliah ini kita hanya satu pertemuan ya, kita fokus ke SQL Server, nanti kita pelajari apa itu dasar-dasarnya aja ya. Yang kita pelajari nanti yang berhubungan dengan program database yang akan kita buat selanjutnya itu. Nah, untuk memperlancar mungkin nanti kalian bisa belajar sendiri. Di internet banyak tuh belajar SQL Server. Itu kalau mau difokusin banyak banget materinya gitu ya. Kalau di dunia kerja ada namanya job desk ya, database administrator. Salah satunya dia harus menguasai misalkan SQL Server, harus menguasai semua. Itu banyak banget di dalamnya itu banyak banget kamu harus menguasai materi-materi query-query ya, query-query dan itu banyak dicari juga sih untuk perusahaan besar biasanya mencari itu uh, untuk memaintain data gitu. Karena itu salah satu hal yang sangat penting dalam perusahaan. Oke, kita mulai. Memulainya untuk SQL Server ya. Kamu ya pastikan udah diinstal ya, udah diinstal dengan benar. Nanti bagaimana ketahuinya dengan benar dengan tidak nanti saya kasih tahu. Pastikan dulu diinstal. Nah, cara bukanya kamu ke start, kamu cari all program, di situ ada nggak tampil ya. Itu ada Microsoft SQL Server 2008 ya, kalau yang 2008. Kalau yang di 2008 ya mungkin beda lagi bukan 2000 ya. Nah, intinya yang dipilih adalah SQL Server Management Studio. Ya, jadi kamu cari SQL Server Management Studio. Nah, nanti kalau diklik seperti inilah hasilnya. Ya, seperti ini. Ya, jadi saya ulangi lagi. Cari SQL Server Management Studio, kemudian diklik. Nanti seperti ini hasilnya kalau diklik gitu ya. Nah, udah ada gambar ya, udah kelihatan ya. Oke, nah seperti ini login ya. Ini pertama kali kita harus login dulu. Kita harus login masuk ke dalam SQL itu kita harus login ya. Makanya ini lumayan aman karena dia nggak bisa sembarangan orang masuk gitu. Karena di depannya itu ada loginnya dulu, pastiin dulu loginnya siapa itu yang mau login ya. Ini salah satu security atau keamanan SQL Server, database SQL Server supaya aman karena data itu kan penting gitu ya. Makanya ini salah satu kelebihan SQL Server, dia kalau mau masuk dia harus login dulu dan loginnya benar, pastikan itu ya. Oke, kita bahas satu untuk loginnya. Di paling atas itu ada namanya server type ya. Ini pastikan namanya database engine ya. Pastikan ini database engine. Kemudian server name ini sih biasanya nama komputer. Kalau saya nama komputer ini nih Lenovo bla 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 ya. Kalau ini masih belum ada ya, nggak keluar ininya, kamu bisa ke browse for more ya. Browse for more, pilih aja di sini nih Lenovo ini. Kalau di sini nggak ada, ini ya klik yang ini gitu. Ya, pokoknya intinya cari nama komputernya seperti ini nih. Ya, misalkan ini nggak ada nih, kamu pilih yang ini gitu. Ini klik, mau di okein. Nah, ini analisis service-nya ini ganti ke database engine. Pokoknya intinya ini database engine, ini nama nama servernya atau nama komputernya biasanya. Nah, itu dulu ya, dua ini pastikan seperti itu. Nah, kemudian ini ada dua jenis authentication. Ya, ada Windows Authentication. Kalau ini nih nggak ada password nih, nggak pakai password. Tapi saya sarankan kamu menggunakan password ya, karena nanti di coding kita penting itu untuk coding.
Ya, saya harapkan inisialnya waktu itu kasih password. Jadi kalau yang passwordnya lupa, kamu bisa ke sini masuknya. Ya, tapi untuk masuk sementara ya. Tapi nanti kalau di coding itu butuh password. Makanya pastiin dulu instalnya benar tuh, passwordnya benar. Itu di tutorial sebelumnya cara install SQL udah ada tuh step-stepnya kan. Ya, oke. Jadi untuk authentication itu ada dua macam. Ada Windows Authentication. Kalau ini dia tanpa password, ya. Nah kalau yang SQL Server Authentication ini pakai password, ya. Nah kita coba yang ini ya. Kita coba dulu yang ini, yang SQL Server Authentication. Login, ketik ini SA, ya. Password, passwordnya ketik waktu kamu install apa passwordnya itu, ya. Passwordnya ketik waktu kamu install passwordnya apa, kemudian klik connect. Itu saya klik connect ya. Hmm, lama. Bentar ya, ini agak lama nih, atau error apa enggak. Hmm. Nah, ini nggak bisa ya, nggak error. Nah, kalau sukses login seperti ini dia. Ini belum, masih loading. Ya. Nah seperti ini. Seperti ini ya, kalau dia sukses loginnya seperti ini. Kalau dia ada error, errornya biasanya sih servisnya nggak jalan. Itu udah saya share ya, kalian bisa buka di YouTube, di channel saya, di channel YouTube saya, yang udah saya share di grup, bagaimana cara supaya mengaktifkan services ya. Jadi kalau errornya services, seperti yang di itu saya, seperti yang saya kasih itu, tutorialnya yang di video YouTube itu, seperti itu penyelesaiannya. Tapi kalau error yang lain, ya lihat errornya apa itu. Karena banyak errornya. Bukan banyak error ya, banyak error, banyak macamnya errornya gitu ya. Bisa aja misalnya nggak lengkap atau filenya crash atau segala macam. Tapi kalau errornya seperti yang di tutorial YouTube saya itu kamu bisa ikutin. Itu artinya errornya itu servisnya belum jalan. Makanya pas login dia nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Uh, ini kalau kalian udah sukses seperti ini. Ya, seperti ini tampilannya. Di sini ada objek explorer, ya ada di tengahnya ada objek explorer detail. Nah, kita bahas ke sini ya, ke objek explorer. Nah, ini yang paling atas, ini Lenovo 4 bla bla bla, ini nama nama servernya ya. Ini nama servernya, ini ngikutin nama komputer biasanya. Nama komputernya apa? Itu nama komputer saya ini nih. Ya. Kemudian di bawahnya ada database. Jadi gini, mungkin saya review sedikit ya. Mungkin kalian pernah belajar SQL apa pernah belajar basis data ya. Mungkin saya review sedikit tentang database. Apa sih itu database? Ya, database itu ini bahasa bahasa saya ya. Ini bahasa SQL, bahasa program ya, bukan bahasa teori. Jadi uh, database itu adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa table ya. Jadi seperti database itu kita bayangin seperti rumah gitu ya. Rumah itu dia ada kamar-kamarnya ya. Nah, kamar itu kita istilahkan seperti table ya. Nah, dalam kamar itu ada meja, ada kalau misalkan kamar tidur ada meja, ada tempat tidur, ada meja rias gitu ya. Nah, meja rias, tempat tidur itu kalau dalam database kita istilahkan sebagai field gitu ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya, database itu kita logika seperti rumah. Di dalam rumah itu ada kamar, kamar itu kita logikakan seperti
table. Nah, di dalam kamar itu ada barang-barang seperti tempat tidur, meja rias, itu kita logikan sebagai field. Ya, jadi database itu terdiri dari beberapa table. Table itu terdiri dari beberapa field, gitu ya. Jadi secara keseluruhan bahwa database itu adalah induknya database. Nah, jadi untuk membuat suatu database itu kita bikin table. Ya, untuk membuat table itu kita masukkan field-fieldnya apa gitu. Gitu ya. Mungkin nanti kamu bisa baca-baca lagi database itu definisinya seperti apa. Pokoknya gambarannya seperti itu. Ya. Nah, untuk memulai pertama kali sama seperti kita ibaratnya seperti rumah yang kita buat adalah rumahnya dulu, bangunan, pondasi segala macam gitu ya. Jadi yang pertama kita buat adalah database-nya dulu. Ya, untuk membuat sesuatu database yang kita buat database-nya dulu. Ya, setelah bikin database nanti kita buat tabel. Setelah jadi tabelnya, dalam tabel nanti kita masukin field-fieldnya apa. Field itu apa sih? Field itu item-itemnya, misalkan tabel mahasiswa. Mahasiswa itu apa sih yang mau kita simpan datanya? Nama, NIM, alamat. Ya, berarti fieldnya itu nama, NIM, alamat. Gitu ya. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi field itu apa. Ya. Oke, kita coba mulai bikin database ya. Nah, di dalam SQL Server itu ada dua macam pembuat pengerjaan ya. Kalian bisa menggunakan secara wizard atau secara instan ya, tinggal klik kanan, klik doang, atau menggunakan query ya. Jadi ingat ada dua macam pengerjaan. Yang pertama dengan cara wizard, di wizard itu klik doang, klik kasih nama, save jadi table, jadi database gitu ya. Makanya itu salah satu kemudahan di dalam SQL Server. Yang kedua menggunakan query. Ketik query-nya, codingnya apa, ketik save, baru jadi. Bikin table, ketik query-nya, dijalanin, jadi otomatis table. Itu ada kelebihan, ada kelemahannya ya untuk pengerjaan itu. Kalau widget mungkin lebih cepat, untuk yang pertama kali buat itu pakai widget enak gitu ya. Tapi kalau yang query itu harus diketik gitu ya. Tapi query juga ada keuntungan juga. Kalau kita bikin tabel misalkan fieldnya banyak, fieldnya ada ratusan gitu ya. Itu tinggal kita copy aja, kita masukin ke query, tinggal kita ganti aja field mana yang mau kita rubah. Gitu. Kalau itu tabelnya mirip-mirip. Ya, jadi intinya query-nya itu bisa di copy paste, makanya bisa lebih cepat kalau dengan field yang banyak. Tapi kalau fieldnya cuma sedikit, cuma 4 field atau 4 item, ya itu bikin aja secara widget. Tapi biasanya kalau di lapangan itu fieldnya banyak ya, bisa 50 field, 50 item. Itu kan kalau kita bikin satu-satu secara widget kan lama tuh. Nah, biasanya di copy aja query-nya, dirubah-rubah dikit, di save, jadi lebih cepat. Jadi itu ya keuntungan dan kekurangan salah satunya itu, mungkin banyak lagi yang lain. Oke, kita nggak ke sana dulu, kita coba aja dulu pelan-pelan. Kita akan membuat database. Putus ya. Sampai sini masih kedengeran ya? Masih bagus ya? Oh, masih. Oke, pertama sambil lihat di tutorial ya, itu tutorialnya udah saya share. Nah, di halaman 2 itu membuat database. Ya, ini kita buat di secara widget dulu. Pertama, klik kanan pada database. Nih, maksudnya ini klik kanan di sini nih. Klik kanan. Kemudian klik new database. Sebentar, layan item ya.
Saya harus bolak-balik nih kalau. Ya, itu kalau lagi hitam dia lagi ke timpa ya. Oke, Zoom-nya saya lock ya. Udah nggak ada yang bisa join karena mengganggu. Udah jam 9 lebih saya lock, jadi udah nggak ada yang bisa join ya, supaya nggak mengganggu. Oke, tadi kita udah ke membuat database ya. Kita di database klik kanan, kemudian klik new database. Nah, keluarlah seperti ini, new database ya. Nah, kemudian masukkan sini database-nya. Misalkan kelas pagi 2020. Nama database nggak boleh pakai spasi ya. Ingat, nggak boleh pakai spasi. Kalau mau pakai kayak 2020 itu kasih aja penghubung underscore atau apa itu. Intinya dia nggak boleh pakai spasi. Kalau underscore boleh, bisa gitu ya. Oke, kalau udah diklik oke. Jadi cuma ini doang nih, bikin database, masukin nama database-nya apa, udah sini klik oke. Dah, kalau dia nggak ada error, dia akan kembali lagi ke sini, seperti ini, ya. Tapi nanti kalau ada error, dia akan keluar errornya apa itu. Atau misalkan nama database-nya salah, penulisannya salah atau apa itu. Nah, sekarang gimana ngeceknya? Kita klik sini, tanda plus ya. Tanda plus di database. Tadi saya bikin, ini udah banyak banget nih, kelas pagi 2020. Ini tadi yang baru kita buat. Ya, ya. Jadi database ini di dalamnya nih macam-macam database nih. Ini database semua. Ya, tadi yang baru kita buat adalah ini. Nah, ini kita udah punya database namanya kelas pagi 2020. Ya. Oke, kemudian setelah database kita bikin table atau tabel. Ya, membuat tabel. Nah, gimana cara membuat tabelnya? Kamu klik pastiin ini database-nya ini gitu ya. Jangan salah, jangan klik yang lain ya. Kalau yang lain berarti database yang lain gitu. Kalau kita mau pakai database ini kelas pagi 2020, berarti ini klik tanda plusnya, kemudian klik tabel atau tables ya. Kemudian klik kanan di sini. Klik kanan di table ini, di tables, kemudian klik new table sini ya. Jadi saya ulangi ya, pastikan ininya database yang mau kita pakai. Tadi klik tanda plusnya, kemudian klik tanda plus di table sini. Nah, ini klik kanan di sini. Kemudian klik new table. Nah, ini dia. Ini masukkan field sekarang di sini. Ya, ini belum jadi nih nama tablesnya. Setelah kita klik nih klik kanan new table, kita suruh masukkan nama-nama field. Nah, ini nama fieldnya. Kita ikutin yang di oh nggak ada ya. Kita bikin tabel customer dulu ya misalnya sini ya. Pertama fieldnya kita buat. Oh sini ada nih, bentar. Oh ini ya. Kita bikin pertama kode barang. Kemudian data type. Nah, apa sih data type?
Data type itu tipe data. Tipe datanya mau apa? Jadi di buku apa namanya, di modul yang sudah saya share di e-learning itu ada di halaman di halaman berapa nih? Di halaman 3 itu ada berikut adalah rincian tipe data dalam SQL Server. Ya, itu ada tuh. Ada big INT, ada INT, ada small INT, ada banyak ya. Banyak banget jenisnya. Nanti saya jelasin. Intinya adalah kita mau tipe datanya apa? Misalkan kode barang. Kode barang itu yang kita butuhkan adalah angka-angka doang ya. Jadi yang dipakai itu tipenya tipe angka doang ya, nggak boleh pakai tipe huruf. Nah, kalau itu berarti angka kan. Kalau angka berarti kita pilih sini kalau dalam SQL itu ada kalau untuk angka kita bisa pakai integer int ya, int. Ini untuk angka. Pak, saya nggak mau angka doang, saya maunya bisa angka, bisa huruf, depannya huruf, terus ada angka-angkanya. Misalkan kode barang BK001. BK itu kan huruf ya, 001 itu kan angka. Oh ya, berarti saya mau kodenya itu maksimal 6 digit. BK0001, 2 digit huruf, 4 digit angka gitu. Nah, berarti huruf dan digit kita pakai di sini, kalau huruf dan digit kita pakai varchar. Ini ada n varchar, ada varchar ya, jangan salah ya, ada varchar. Ini varchar. Kayak butuhnya 6 aja misalkan. Seperti ini. Artinya kode ini hanya maksimal 6, nggak boleh lebih. Kenapa dibatasin, Pak? Kenapa nggak bikin banyak aja sampai 50? Dia kalau banyak itu nanti pertama dia akan boros memori, ya akan memakan banyak memori, banyak kapasitas hard disk itu. Kalau datanya sedikit sih nggak masalah. Coba kamu bayangin kalau datanya seperti di Indomart atau di Alfamart, itu kan banyak tuh setiap kali transaksi banyak tuh, ya. Bayangin aja sehari itu ada berapa customer yang belanja, satu customer ada berapa barang yang dibeli sama dia. Itu sehari, bagaimana kalau seminggu, bagaimana kalau sebulan, itu kan numpuk datanya. Ya, space-nya itu kan banyak. Ya, makanya ini harus diperhatiin juga. Kamu butuhnya berapa digit? Oh, udah cuma 6 digit doang, ya udah masukin 6, nggak usah pakai sampai 50. Karena akan memboroskan space atau space apa namanya? Ruang hard disk gitu ya. Oke ya, berarti ini ada pertama udah kode barang ini namanya, kemudian varchar 6. Berarti ini tipe datanya varchar 6. Dia boleh pakai huruf, boleh pakai angka maksimal 6 digit gitu ya. Jadi baca seperti itu kalau ada tulisan seperti ini. Kode barang varchar 6 artinya namanya kode barang, tipenya varchar, maksimal 6 digit. Oke. Yang kedua, nama barang. Nama barang ini mau pakai huruf dan angka. Ya udah kita masukin lagi varchar. Ini panjang nama barang kan, misalkan uh, buku tulis putih ukuran A4. Nah, itu ada tulisan 4, berarti udah ini varchar 50. Ya, biasanya panjang gitu, makanya kita bikin panjang. Ya, karena kalau nama barang itu biasanya panjang-panjang. Artinya ini nama barang varchar 50, artinya nama barang tipe datanya varchar, itu boleh angka, boleh huruf dengan panjang maksimal 50 karakter ya. Spasi dihitung ya. Kemudian satuan. Oh, satuan itu yang kilo, pieces, botol gitu ya, itu satuan. Nah, itu biasanya kalau satuan kan seperti tadi ya, hanya tulis apa namanya huruf-huruf doang. Kilo, kg, kemudian
botol gitu ya. Kemudian box. Nah, itu kan berarti kan apa namanya huruf-huruf doang ya. Nah, ini kita pakai cara di sini. Char. Char itu misalkan 50. Oh, jangan 50, kebanyakan 20 aja. Artinya satuan ini hanya boleh diketik, datanya itu hanya boleh masuk, dia tipenya char, karakter, tipenya itu apa namanya, huruf-huruf doang gitu ya. KG, box, botol gitu ya. Jadi dia nggak bisa dimasukin angka. Kemudian di sini ada tanggal. Di sini ada kita pakai tanggal tuh small date time. Small ya, small date time. Nanti dia ada tanggal dan ada jamnya. Jam berapa. Ini biasanya untuk transaksi tanggal berapa. Nah, di sini kita masukin small date time. Di sini ada banyak ya untuk tanggal, ada small date time, date time aja, uh, ada date ya. Coba aja pakai small date time gini seperti ini. Ini supaya lebih lengkap aja, ada tanggal, ada jamnya. Ya. Oke, kita bikin 4 dulu aja. Kode barang, nama barang, satuan, dan tanggal. Ya. Kemudian ini kita, waktu 10 menit lagi ya. Kita save, kalau udah selesai, file apa yang mau kita masukin, kita klik ini, simpan ini, apa, klik tanda tanda disket, atau kamu bisa, kalau ini nggak ada, kita bisa file, save, ya. Kita klik ini aja ya, atau kita klik ini aja deh, kita klik ini. Nah, di sini bisa minta, jangan langsung di okein ya, kita ganti dulu nih nama tabelnya apa yang mau kita buat. Misalkan master barang. Ingat, nama tabel juga dia nggak boleh pakai spasi. Kalau mau dipisah pakai underscore seperti ini boleh. Asal jangan pakai spasi ya. Kalau seperti ini bisa sih bisa, cuma nanti di codingnya agak ribet. Ya, lebih aman sih disambungin aja. Karena nanti di codingnya itu udah beda lagi kalau pakai spasi. Kalau dibilang bisa sih bisa, tapi nanti akan bermasalah di codingnya agak ribet. Gitu aja ya, kita nyambung aja master barang. Sama ya, field juga sama. Field juga nyambung-nyambung. Bagus aja itu ya, nyambung-nyambung seperti ini. Ya, kalau udah diokein. Udah, kita cek sini udah ada ya. Tadi nama database kelas pagi, tabelnya master barang. Nih, udah masuk namanya tabelnya master barang. Bentar, saya Oke, kalau kita lihat di mana caranya, ini kita masih pakai widget ya. Jadi kalau kita mau menampilkan master barang, misalkan mau kita tampilkan dalamnya seperti apa sih master barang ini, isinya apa aja, ini klik kanan, ya di tabelnya ini klik kanan, kemudian pilih select top 1000 row, artinya ini hanya menampilkan maksimal 1000 row. Ini kita klik. Nah, seperti ini. Karena belum ada datanya, makanya belum nggak keluar datanya gitu ya. Nah, sebenarnya query-nya ini nih. Kalau kita ketik ini nih, select top 1000, nama field-nya apa, from itu nama tabel, nama database-nya, kemudian nama tabelnya. Keluarlah seperti ini. Ya, itu untuk menampilkan tabel secara widget, berarti di sini klik kanan, pilih select top 1000 row. Nanti keluar seperti ini. Nah, itu yang untuk menampilkan. Sekarang bagaimana cara memasukkan datanya dengan widget? Kalau masukkan data dengan widget, kamu bisa ditembak artinya dengan apa namanya? Cara gampangnya gitu ya. Sini misalkan master barang, oh, cara masukkan datanya sekarang ya. Klik kanan di sini, kemudian pilih edit tot yang ini nih. Edit. Nah, ini masukin di sini.
Nanti keluar seperti ini, masukin misalkan kode barang 0001. Tadi ada 6 digit kan. Ini buku tulis. Kalau datanya boleh pakai spasi. Kemudian ini Pisces misalkan. Kemudian tanggal saya lupa nih, tahun dulu kali ya. Tahun 11, tanggal 21. Bisa nggak ya? Nah, bisa. Nah, ini. Sekarang kita udah punya satu data nih. Kalau mau tambahin lagi, tambahin di sini. Misalkan KB 002. Atau kamu bisa copy dari sini. Klik sini, klik kanan, copy, pindahin ke sini, di paste. Oh, kok nggak ada paste ya? Paste. Misalkan 002. Buku tulis putih. Nah, ini kenapa ini nggak bisa? Ini dihapus aja ya. Untuk menghapusnya, klik kanan, delete, klik yes. Tadi itu dia dianggap udah kesimpan tadi ya. Misalnya kita mau hapus nih, sama klik kanan, delete. Nah, tinggal satu. Ini kita close dulu ya. Kita close, kita tampilin lagi sekarang ya. Klik kanan, tadi tampilin adalah select. Oh, kenapa dia nggak mau? Memorinya nih, kayaknya memori bermasalah dengan memori. Enggak, klik kanan, select, error, batch, error message, out of memory. Kayaknya laptop saya bermasalah. Ini memorinya ya. Seharusnya sih dia nggak ada masalah nih, di klik kanan sini, di select, atau ini kita running deh, mau nggak di running. Wah, masalah nih. Select bintang from master barang. Ini saya memerih. Seharusnya dia bisa ya tampil ya. Ini karena memorinya nih, atau memori di. Oh iya nih, ada error. Coba saya jalan lagi. Ini seharusnya keluar ya, keluar data yang tadi tuh. Ini mungkin masalahnya di laptop saya nih. Biasanya nggak ada seperti ini. Ini masalah ini nih. Ini harus ditutup dulu baru dibuka lagi, nanti baru bisa tuh. Ya, oke. Waktunya tinggal 2 menit. Nanti ini saya close dulu. Ya, zoomnya kita close dulu, nanti kita lanjutin. Mungkin agak lama ya, agak lama untuk karena perlu di save dulu ya. Jadi sambil nunggu Zoom berikutnya, kalian coba aja dulu bikin database, bikin table, masukin fieldnya. Itu fieldnya apa aja itu ada di latihan tuh, sama kayak di latihan ya, tapi beda nama mungkin, beda nama database, beda nama tabel. Coba buka latihannya, kerjain dulu aja sambil nunggu Zoom berikutnya ya. Jadi ini saya tutup dulu, nanti kita lanjutin ke Zoom berikutnya. Sambil saya cek nih, ini harusnya nggak ada error. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan menggunakan query ya. Jadi
Tadi kita menggunakan widget, sekarang kita menggunakan query. Nah, bagaimana kalau menggunakan query pertama kali? Kamu klik ini, new query. Ya, new query, klik itu diklik, kemudian ketiklah di sini perintah-perintahnya, diketik ya. Perintahnya apa? Nah, pertama kita akan bikin tabel. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, kita bikin tabel, pertama kali kita bikin database dulu ya. Nah, perintah membuat database seperti ini formatnya. Create database, nama database-nya apa? Ya, kita bikin nama database-nya, kita bikin kelas malam ya. Kelas malam. Kelas malam 1 deh, takutnya udah ada sama. Kelas malam 1. Artinya create database kelas malam 1. Ini kita execute langsung. Oh, sudah ada. Kelas malam 1 sudah ada. Kelas malam 2020. Kelas malam 10 deh. Ya, kita bikin database namanya kelas malam 10 dan kita execute. Nah, ini sukses. Kita cek di sini. Ada nggak kelas malam 10? Kalau belum ada, kita refresh di sini. Database, kita refresh. Kita lihat. Nih, kelas malam 10. Sekarang udah ada database namanya kelas malam 10. Jadi ini query-nya ya. Query-nya. Oke, kita udah punya database kelas malam 10. Nah, sekarang kita bikin tabel di dalam database tersebut. Nah, tabel. Seperti ini query-nya untuk tabel. Ini contohnya. Ya, ini kita remark dulu ya. Untuk kita komen. Kalau dalam SQL Server, komennya itu skip 2 kali. Atau kamu bisa pakai ini di blok. Bisa klik yang ini nih. Comment out. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini perintah untuk membuat tabel. Create table customers. Artinya membuat table dengan nama customer, buka kurung, fieldnya ID, tipenya INT, not null. Artinya ini ID ini menggunakan integer ya. Ini not null, artinya not null nggak boleh null. Kemudian yang kedua, koma ya. Koma berarti yang kedua fieldnya namanya name. Tipenya varchar, digitnya 20. Ini not null juga. Kemudian age, integer, not null. Ya, nggak boleh null. Koma, address, char 25. Address dengan tipenya char, karakter, jadi bolehnya hanya karakter doang, 25 digit. Kemudian salary, tipenya desimal, ini 18,2, berarti 2 desimal ya. Biasanya untuk dolar gitu ya, ada desimal-desimalnya. Kemudian primary key, ID-nya primary key gitu. Artinya primary key nggak boleh ada yang sama nanti datanya. Kalau satu ya udah di bawahnya nggak boleh ada satu lagi. Data selanjutnya harus berbeda itu. Satu, data selanjutnya harus dua, tiga, empat. Nggak boleh satu, data selanjutnya satu, selanjutnya satu itu akan error. Karena dia ada primary key-nya. Artinya kalau primary key ID, data di ID ini nggak boleh ada yang sama ya intinya seperti itu. Ya, kalau udah kita execute, nah pastikan sebelum di execute pastikan dulu ini database-nya apa tadi yang mau kita pakai. Oh ini kelas malam 10 gitu ya. Kemudian di execute. So ini jangan sini deh, ini di kelas malam 2020 deh kita masukin ya. Kelas malam 2020. Ini di execute. Nah, sukses. Gitu ya. Tadi kan kita execute harusnya di sini udah ada ya. Kelas malam 2020. Tadi kenapa saya rubah di sininya karena di sini udah ada sebelumnya makanya saya rubah dulu. Nah, ini customer. Udah dapat datanya sekarang customer 2020.
gitu ya. Itu untuk query untuk membuat tabel. Nah, sekarang query untuk menampilkan. Oh, ini jangan tampil dulu ya. Ini ya, sekarang query untuk menampilkan. Untuk menampilkan kita bisa select bintang from nama tabelnya apa, misalkan customer. Ya. Nah, ini kita remark. Kita nonaktifin dulu. Ini kita jalanin. Nah, ini belum ada datanya. Ya. Sekarang selanjutnya kita akan memasukkan data menggunakan query. Nah, ini query untuk memasukkan data formatnya ya. Insert, format seperti ini. Insert into tabel, nama tabelnya, kemudian kolom 1, ini nama fieldnya, koma, field yang kedua, sampai field tidak terhingga gitu ya. Atau yang gampangnya kita bikin gini aja deh. Kita bikin 3 kolom. Ini formatnya anggapnya 3 kolom ya. Biar nggak bingung. Nah, ini juga. Ya, artinya insert, masukkan data, masukkan ke tabel, nama tabelnya apa, kolom field pertama, field kedua, field ketiga dengan datanya, dengan value, value pertama, value kedua, value ketiga. Artinya ini nanti akan dapat nilainya ini gitu. Jadi ini urutan pertama akan ini datanya pertama. Ini ke yang kedua akan ini dapat nilainya. Ini akan ini dapat nilainya, gitu ya. Kalau contohnya, contoh realnya seperti ini. Ini format ya. Nah, ini formatnya kita remark dulu aja. Nah, seperti ini. Insert into customer, memasukkan data ke dalam customer, ke tabel customer dengan fieldnya ID, nama, age, address, salary, dengan nilainya 101, Nur Hadi 20, Jalan Bekasi 3 juta. Artinya, ID nanti akan dapat nilainya ini. Karena ini pertama kan, ini pertama akan mendapatkan ini. Nama akan mendapatkan ini nilainya Nur Hadi. Age mendapatkan ini. Address mendapatkan ini. Salary mendapatkan ini. Pak, bagaimana kalau di sininya ada 5, di sininya cuma 4? Akan error. Misalkan ininya nggak ada gitu. Seperti ini. Ini kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini kalau kita jalanin, apa yang terjadi? Nih, nggak ada error gitu. Gitu ya. Pak, kalau salary-nya mau dikosongin, ya udah bikin aja kosong. Salary, oh nggak bisa ya, karena dia ini ya, dia apa namanya, nggak boleh kosong karena dia integer, desimal gitu, angka gitu ya. Paling kalau mau di ini seperti ini datanya, ya. Kita balikin dulu deh. Ya, jadi kalau dia mau kosong ya bikin aja sini kosong seperti ini. Nggak boleh blank gitu ya, harus 0000 karena dia formatnya desimal atau angka. Gitu ya. Nah ini kita jalanin, execute. Nah nih, satu nih berhasil. Sekarang kita tampilin nih, kita pakai perintah ini kan. Kita jalanin, nah ini udah masuk. Ya, dia masuk. Nah, ini kenapa ada yang ada kutip, ini nggak ada kutip, ini ada kutip nih, kutip satu. Ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada. Ya, jadi formatnya gini. Kalau dia fieldnya char, varchar, itu pakai kutip. Kayak ini kan, itu ID-nya integer. Kalau integer, kalau angka-angka tuh nggak boleh pakai kutip seperti ini. Integer, desimal tuh nggak perlu pakai kutip. Tapi kalau char, varchar itu pakai kutip. Ini kan yang kedua tadi name. Name itu kan varchar. Nah, dia pakai kutip. Nih.
Kemudian int, yang ketiga int, h, ini integer dia nggak pakai kutip. Yang ketiga, yang keempat, address dia char pakai kutip. Jadi kalau char dan pacar dan yang teks gitu ya, dia pakai kutip ya, kutip satu, dibuka kutip satu, ditutup kutip satu. Desimal dia angka-angka dia nggak pakai kutip seperti ini. Ya, sudah ada datanya. Ini kalau saya jalanin error. Kenapa error? Karena tadi ada primary key nggak boleh ada yang sama. Ini saya execute. Tuh primary key nggak boleh sama. Jadi ini primary key kan. Tandanya primary key itu di sini nih. Ada kunci ya. Berarti primary key nih. Artinya datanya nggak boleh yang sama nih. Ya, ini kita rubah aja menjadi 2 misalkan. Ini menjadi Hadi. Nih berhasil. Kita select. Nah, 2 datanya sekarang.